Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarik Fadli Disaputra, NIM 4611421065. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai keindonesiaan umum, suatu antisipasi terhadap kecenderungan konvergensi nasional. Setelah 40 tahun menjadi bangsa yang merdeka, patutlah rasanya kita menongok ke belakang dengan penuh apresiasi. Harus diakui bahwa tekanan kepada apresiasi itu mencerminkan suatu sikap pandang yang optimistis. Namun kiranya sejalan dengan semangat penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa seperti diajarkan oleh agama-agama. Dan jika masa 40 tahun terakhir itu kita bagi menjadi dua bagian yang kurang lebih sama masanya, yaitu Orde Lama dan Orde Baru, kiranya dibenarkan untuk menyatakan bahwa masing-masing masa itu dengan pola dan caranya sendiri telah memberi sumbangan besar pada usaha penumbuhan dan pengembangan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang ini, maka Orde Lama dapat dinilai sebagai masa persiapan dan pengalaman yang akhirnya mengantarkan kita kepada konklusi tentang perlunya ditempuh jalan Orde Baru. Orde Lama dalam pandangan apresiatif itu harus dilihat sebagai yang bertanggung jawab atas pertumbuhan modern bangsa Indonesia itu sendiri. Untuk itu sudah sewajarnya kita berterima kasih kepada para bapak pendiri Republik, khususnya Bung Karno dan Bung Hatta. Orde Baru sendiri lahir berkat pengalaman periode yang mendahulinya, dan ia menjadi wujud penarikan manfaat dari pengalaman itu. Ya, di sini ada 5 topik yang dibahas. Yang pertama, tujuan selintas tentang nasionalisme. Kedua, kecenderungan konvergensi nasional. Ketiga, perataan beban dan kesempatan. 4, kosmopolisme, bukan nativisme. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tujuan selintas tentang nasionalisme. Dalam mendefinisikan perkataan nasionalisme, Stanley Bain menyebutkan paling tidak 5 hal. Yang pertama, semangat ketaatan kepada suatu bangsa. Kedua, dalam aplikasi kepada politik, nasionalisme menunjuk kepada kecondongan untuk mengutamakan kepentingan bangsa sendiri, khususnya jika kepentingan bangsa sendiri itu berlawanan dengan kepentingan bangsa lain. Yang ketiga, sikap yang melihat amat pentingnya penonjolan ciri khusus suatu bangsa. Dan keempat, karena itu doktrin yang memandang perlunya keberadaan bangsa untuk dipertahankan. Kelima, nasionalisme adalah suatu teori politik atau teori antropologi yang menekan bahwa umat manusia secara alami terbagi-bagi menjadi berbagai bangsa dan bahwa ada kriteria yang jelas untuk mengenali suatu bangsa beserta para anggota bangsa itu. Sifat dasar dan kriteria nasionalitas dapat diberi batasan. Yang pertama, sebagai bentuk kenegaraan atau nasionalitas identik dengan negara, ABCIS 1789. Kedua, sebagai kesatuan bahasa dan budaya, antara lain Fichte. Yang ketiga, sebagai kesatuan warisan umum atau common heritage, dibantah oleh Ernest Renan pada tahun 1882. Keempat, sebagai kesatuan wilayah. Kelima, sebagai perwujudan adanya tujuan bersama. Dan kelima, sebagai perwujudan upaya penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada tingkat perkembangannya sekarang ini, bangsa Indonesia telah tumbuh secara mantap sebagai nation. Modal nasionalitas kita yang amat berharga ialah seperti telah disinggung, keutuhan wilayah negara, bahasa kesatuan, konstitusi, dan falsafah negara, sistem pemerintahan atau administrasi birokrasi yang meliputi seluruh tanah air, jajaran militer selaku tulang punggung ketertiban dan keamanan, kemudian pengalaman pembangunan ekonomi secara pragmatis, meskipun yang terakhir ini masih jauh dari tujuan dasar bernegara. Kecenderungan konvergensi nasional. Telah ditegaskan bahwa Orde Baru tidak dapat dipandang sebagai hal yang final untuk pertumbuhan bangsa kita. Dari sudut pandang itu, maka harus disebutkan adanya kecenderungan umum bangsa kita ke arah suatu konvergensi nasional, yaitu konvergensi di bidang konsep-konsep dasar sosial, budaya, dan politik. Konvergensi sendiri adalah suatu hasil bentuk saling pengertian, mutual understanding, dan berakar dalam semangat kesediaan untuk memberi dan menerima. Memberi dan menerima itu sendiri pada urutannya berakar dalam kemantapan masing-masing kelompok kepada diri mereka sendiri, atau secara negatifnya timbul dari hilangnya berbagai kekhawatiran antar kelompok. Pertanyaan cukup serius pun timbul. Benarkah pada tahap perkembangan sekarang ini masing-masing pengelompokan
intra-Indonesia telah menjadi semakin mantap kepada diri masing-masing sehingga terjadi perasaan aman dan saling percaya dalam hubungan antar kelompok? Ini pun bisa dijawab secara optimistis, namun tidak kehilangan realismenya. Jawaban itu harus mengandung kenisbian secukupnya. Maksudnya, dibandingkan dengan masa lalu, masa menjelang windu kelima kemerdekaan ini ditandai dengan secara nisbi semakin dimungkinkannya hubungan positif antar kelompok. Perataan beban dan kesempatan. Perataan beban dan kesempatan di segala bidang pada individu-individu dan kelompok anggota bangsa merupakan salah satu wujud nyata ide tentang keadilan sosial, sehingga bisa disebut sebagai salah satu wujud langsung tujuan kita bernegara. Orde Baru menunjukkan kemungkinan diwujudkannya cita-cita perataan beban dan kesempatan itu. Jika tidak dalam bidang ekonomi, perataan itu cukup terasa dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan ini pun jika tidak berlaku untuk semua lapisan masyarakat, dan kenyataan bahwa akses kepada pendidikan semakin banyak ditentukan secara meritokratis dan bukan berdasarkan pertimbangan askriptif, telah dihasilkan suatu perataan relatif pendidikan nasional kita disebabkan nilai strategis pendidikan dan keadaan berpendidikan atau being educated, yaitu karena implikasinya yang besar sekali terhadap bidang-bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Maka perataan relatif pendidikan ini dapat dipandang sebagai penyumbang utama tumbuhnya kemantapan kelompok dan perseorangan anggota bangsa. Kosmopolitisme bukan nativisme. Kecenderungan konvergensi nasional itu harus diarahkan kepada penguatan pandangan hidup yang lebih kosmopolit, yaitu suatu tata pergaulan nasional dalam arti lahiriah maupun maknawiah, yang berwawasan meliputi seluruh anggota bangsa. Dalam kenyataannya, kebangsaan Indonesia disusun sebagai gabungan berbagai pengelompokan etnis yang sedemikian beragamnya. Jika disebutkan bahwa budaya Indonesia ialah rangkuman puncak berbagai budaya daerah, nilai keindonesiaan itu harus bersemangatkan kosmopolitisme, bukan nativisme. Sebab dalam kelanjutan wajarnya, nativisme akan hanya berakhir pada daerahisme jika bukan sukuisme. Suatu nativisme akan menjadi penghalang besar pertumbuhan keindonesiaan. Dan untuk Indonesia pada tingkat sekarang, saat nilai keindonesiaan benar-benar diterima oleh seluruh anggota bangsa belum terwujud dengan utuh, maka nativisme akan berakhir dengan penekanan makna penting pola budaya kelompok yang sedang berkuasa. Nilai-nilai keindonesiaan umum yang kosmopolit Indonesia itu dapat secara pasif dibiarkan tumbuh sendiri, yaitu antara lain karena nilai-nilai bisa merupakan hasil bersih interaksi pergaulan berbagai kelompok anggota bangsa Indonesia yang ditopang oleh adanya pemerataan kesempatan. Dari kelompok-kelompok itu, satu atau lebih kelompok yang mempunyai karakteristik kosmopolit. Baik dalam kosmopolitisme, mereka dalam pandangan hidup tradisional maupun modern akan dengan sendirinya muncul dan tampil sebagai kelompok terpenting pengisi keindonesiaan. Akan tetapi, sikap pasif itu dapat dibenarkan jika ada asumsi yang berdasar bahwa pertumbuhan wajar keindonesiaan itu tidak akan terkena oleh usaha interupsi yang penuh kesengajaan atau deliberate. Misalnya oleh bahaya laten komunisme yang sampai sekarang masih menjadi doktrin hankam kita. Dan ini berarti bahwa setiap orang atau kelompok dituntut untuk tidak terlalu terikat kepada simbol-simbol eksklusif diri atau kelompoknya, dan hendaknya pandangan dikembangkan ke arah yang lebih inklusivistis berdasarkan kesadaran akan fungsi-fungsi sosial nilai-nilai di balik simbol-simbol formal itu. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Penumbuhan dan penemuan nilai-nilai keindonesiaan umum yakni universal Indonesia yang mencakup seluruh segmen bangsa itu akan mempunyai dampak strategis dalam pembangunan politik nasional kita, yaitu adanya sumber legitimasi kultural bagi kekuasaan yang ada. Sebagaimana diketahui, nilai-nilai luhur bangsa kita dirumuskan dalam konstitusi, yakni Pancasila. Dan sumber legitimasi inilah kriteria terakhir keabsahan suatu kekuasaan di negara kita. Untuk mempertinggi kemampuan kita memikul tanggung jawab nasional, kita harus secara kreatif menumbuhkan sikap mantap kepada diri sendiri sebagai bangsa. Memang, pertumbuhan kemantapan itu berjalan sejajar dengan pertumbuhan keindonesiaan itu sendiri. Maka, kemantapan diharapkan menjadi pangkal bagi adanya fase pertumbuhan lebih lanjut yang lebih penting lagi, yaitu keterbukaan. Kita menginginkan pertumbuhan kebangsaan kita menjadi bangsa yang mantap kepada diri sendiri dan terbuka. Sebagai sumber legitimasi politik tersebut, kemantapan dan keterbukaan itu menghendaki adanya persepsi kepada Pancasila sebagai ideologi terbuka.
Nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila bersifat universal. Ideologi negara Pancasila sebagai bentuk konvergensi nasional dalam peringkat formal konstitusional telah menunjukkan keefektifannya sebagai penopang republik. Tapi, keefektifannya itu agak terbatas kepada kemampuannya untuk menjadi sumber legitimasi bagi usaha-usaha mempertahankan status quo. Pancasila di tangan bangsa yang belum mantap pertumbuhannya akan tetap rawan terhadap berbagai manipulasi. Kenyataannya bahwa Orde Lama termasuk fase-fase terakhir yang amat berbahaya itu juga mengaku sepenuhnya berpegang kepada Pancasila secara demonstratif menunjukkan kemungkinan manipulasi itu. Sebagai objek manipulasi, Pancasila bisa berfungsi tidak lebih daripada suatu alat politik, suatu ideological weapon untuk kepentingan sesaat. Pancasila seperti itu adalah akibat persepsi yang reaktif terhadap Pancasila. Karena itu diperlukan sikap yang lebih proaktif terhadap nilai Pancasila itu, yaitu usaha mengetahui dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan pengusutan kepada keadaan sekarang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya pamit undur diri. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.